aku udah kurus kok, tapi aku kok ada perutnya gitu kan. Ini ayam-ayamku pasukanku. Jadi gini ya teman-teman, kalian lihat dah orang-orang yang pinggangnya seperti aku ya. Pinggangku lebih kecil dari lingkar badanku dan juga dari lingkar panggulku. Maka orang yang bentuk badannya seperti aku tidak akan pernah mendapatkan perut yang lurus seperti triplek ataupun dinding ya. Pasti ada benjolan di sini. Itu udah bagusnya segitu. Nah, sementara kalau orang yang badannya itu ininya lebih lurus ya, jadi lingkar pinggang sama lingkar badan itu nggak terlalu terlihat rampingnya ya. Kalau aku kan ramping banget tuh ya. Nah, kalau yang agak lurus itu mereka bisa punya perut yang bener-bener rata kayak dinding di plaster. Kalau aku nggak, ini udah maksimal seperti ini. Hai semuanya, selamat datang di Mavandang Channel. Halo teman-teman sahabat ceriaku, hari ini tanggal 2 April dan 12 derajat, hampir jam 5 sore ya. Nah, hari ini teman-teman aku akan berbagi tips kesehatan ya, khususnya bagi kalian yang ingin menurunkan berat badan, terutama ini ntar lagi kan Ramadan ya, puasa. Jadi kan banyak biasanya orang-orang yang mumpung puasa nih, kesempatan untuk aku diet ya kan. Tetapi banyak juga yang ternyata faktanya ketika sudah puasa kok malah nambah berat badannya ya kan. Nah, ini kesalahannya, kenapa sudah puasa kok berat badannya malah nambah bukannya berkurang. Nah, karena pertama adalah ketika kalian berbuka puasa, kalian makannya itu balas dendam ya. Kedua, kalian tidak mengatur jam makan ya. Bener, makannya 2 kali, tapi apa iya kalian cuman makan 2 kali? Kan enggak. Oke, jadi begini tipsnya. Pertama adalah untuk sahurnya lah ya. Semuanya pasti sahur sebelum jamnya imsak ya. Makanan apapun itu terserah ya. Kemudian seharian akan menjalani ibadah puasa tanpa makan, tanpa minum. Nah, tipsnya adalah ketika berbuka, jangan kalian makan karena balas dendam seharian sudah nggak makan, nggak minum. Kalau kalian balas dendam, intinya mungkin kalian sebelum sholat maghrib batalin puasa, makan kolak atau es degan atau es cendol, kemudian sholat, setelah sholat baru makan besar. Santai, ngemil ini ngemil itu semuanya masuk. Waktunya isya, sholat isya, taraweh. Setelah taraweh kan biasanya banyak cemilan sambil tadarusan baca Al-Quran ya. Kalian makan ini, makan itu, makan ini, makan itu, nggak berhenti makan sampai matanya terpejam, istilahnya sampai waktunya tidur. Nah, itu yang mengakibatkan kenapa sudah puasa tetapi berat badannya malah nambah gitu. Tipsnya supaya berat badan kalian itu malah berkurang atau maksimal ideal, kalau yang sudah ideal itu nggak nambah, nggak berkurang ya. Yang sahur, sahur seperti biasanya. Nah, ketika buka puasa teman-teman, jadwal makan kalian itu jangan semalaman sampai sebelum tidur kalian tuh makan isi perut terus, mulut dikenyangin terus, jangan gitu. Jadi dari jam 6 umpamanya, anggaplah maghribnya itu jam 6 ya, mau sholat dulu, mau makan lagi, silahkan apapun makanannya, makanan besar, yang kerupuk, yang keripik, yang cendol, yang degan, silahkan masukkan seperti biasa. Tetapi ingat, jamnya kalian harus stop. Kalian atur sendiri mau stop jam 8 atau jam 9, maksimal jam 9 ya. Kalau aku pribadi sih jam 8 aku udah nggak makan apapun itu.
minumnya pun yang tanpa gula. Kalau sudah lewat jam 8 jangan makan dan jangan minum minuman yang mengandung gula. Sampai esoknya waktunya kalian bersahur, silahkan makan lagi. Nah, kalau kalian mengatur cara makan kalian seperti itu, maka berat badan kalian akan bagus. Istilahnya yang ingin nurunin berat badan akan terlihat turunnya gitu. Yang ideal ya tetap ideal gitu. Nah, kalau kalian makannya sembarangan, semalaman ya udah belum imsak, belum waktunya tidur makan aja, ya iyalah badan kalian makin membengkak walaupun kalian seharian puasa. Karena hitung-hitung aja apa yang kalian makan itu pasti kalorinya itu banyak banget. Jadi walaupun seharian nggak makan nggak minum, pas malamnya itu balas dendam ya lebih dari apa yang badan kalian butuhkan, sehingga ya disimpan di bagian tengah dulu ya kan, perut dulu yang gedean dan lain-lainnya nanti makin gede juga gitu. Nah, aku teman-teman sudah 2 tahun ini aku berpuasa selama 18 jam selama 1 hari. Tapi puasa aku bukan puasa dalam agama ya. Jadi intinya jam 8 malam aku stop, nggak makan apa-apa, nggak ngemil, udah stop. Nah, sebelum jam 8 ya nggak apa-apa, mau makan apa aja, cuman jam 8 itu aku udah stop aja dan cuman minum, itu pun yang tanpa gula. Dan sebangun tidur itu aku paling ngeteh atau ngopi, kemudian belum makan apapun sampai jam 12, kadang-kadang sampai jam 1 ya. Itu udah berapa belas jam tuh ya. Nah, baru aku makan, dan itu makannya besar ya, seperti yang kalian tonton di video aku tuh kalau masak ya masak biasa ya, enggak yang tanpa garam atau apa. Itu pokoknya aku harus ada sayur, itu aja sih. Intinya harus banyakkan sayur daripada karbohidrat gitu. Nah, jadi aku pas jam makan siang dari jam 12, jam 1 aku sudah harus stop. Pokoknya aku kasih waktu aku bisa makan apa aja dalam 1 jam. Nah, setelah umpamanya jam 1 udah stop, itu aku nggak makan lagi sampai jam 4, kadang sampai jam 5 baru aku makan lagi. Ya ngemil ya, makan cookies gitu-gitu ya. Kemudian makan besar itu jam 6. Jam 6 makan besar, mau ngemil buah atau segala macam terserah, sampai jam 8 itu aku stop lagi. Nah, hidupku setiap hari seperti itu, tetapi aku tidak ada pantangan tidak boleh makan ini makan itu. Aku hanya ngatur jam makannya harus dari jam segini ke jam segini stop. Kayak jeda makan lagi jam segini stop. Makanya aku bebas makan apapun, dan umurku sudah entar lagi 40 tahun, badanku masih seperti ini. 46 kg ya sekarang. Aku masih ingin gemukkan, tapi karena aku orangnya aktif sehingga badan aku itu otomatis idealnya segini gitu. Nah, kalau umpamanya dicari di internet gitu, kalau tingginya 150 ya, aku 150 cm, itu idealnya 44 gitu. 44 aku mah rata kayak triplek. Ini 46 aja segini gitu. Jadi tiap orang itu kan berbeda soalnya ya. Kadang-kadang orang 46 tuh udah cabi banget. Jadi sesuaikan dengan badan masing-masing, karena bentuk badan itu kan beda-beda. Nah, satu hal lagi teman-teman, tips kesehatan, aku udah kurus kok, tapi aku kok ada perutnya gitu kan. Ini ayam-ayamku pasukanku. Jadi gini ya teman-teman, kalian lihat dah orang-orang yang pinggangnya seperti aku ya. Pinggangku lebih kecil dari lingkar badanku dan juga dari lingkar panggulku. Maka orang yang bentuk badannya seperti aku tidak akan pernah mendapatkan perut yang lurus seperti triplek ataupun dinding ya. Pasti ada benjolan di sini. Itu udah bagusnya segitu. Nah, sementara kalau orang yang badannya itu ininya lebih lurus ya, jadi lingkar pinggang sama lingkar badan itu nggak terlalu terlihat rampingnya ya. Kalau aku kan ramping banget tuh ya. Nah, kalau yang agak lurus itu mereka bisa punya perut yang bener-bener rata kayak dinding di plaster.
Kalau aku enggak, ini udah maksimal seperti ini. Karena memang bentuk tubuh, jadi jangan buat, oh aku kok buncit ya, tidak masalah. Karena enggak semua orang buncit itu cacingan, enggak semua orang buncit itu enggak sehat gitu. Jadi ideal berat badannya berapa, ya nyaman dirasa di badan itu berapa, ya udah segitu aja gitu. Oke deh teman-teman, bincang-bincang tentang tips kesehatan mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian lakukan di saat nanti Ramadan ya. Kalau kalian ngejar target biar tubuh kalian mulai turun, yang ingin menurunkan berat badan, silahkan lakukan apa yang sudah aku katakan tadi. Sekarang aku mau yoga dulu. Ini pertama kalinya aku bisa yoga di kebun.